Halo semuanya. Sebelum memulai topik pembicaraan pagi ini, lebih baik kita kenalan dulu yuk guys. Iya tuh bener, pasti banyak yang belum kenal sama kita ya kan? Nah bener banget. Ya udah, nggak usah basa-basi deh, biar videonya ini nggak kelamaan. Kenalin, nama aku Fairuz Ali Atiko. Namaku Andromeda Alika Ramadhani. Jadi di sini kita mau ngapain nih? Kayaknya para penonton juga pada penasaran. Aduh, ngapain ya? Kayaknya kita bakal bahas masa lalu nih. Waduh, masa lalu apa tuh? Masa lalu ketika masih bersama dia ya? Aduh, masa lalu apa ya? Kalau masa lalu sama dia kayaknya nggak usah dikenang deh. Mending masa lalu tentang zaman kolonialisme dan imperialisme. Lebih tepatnya sih perang Pangeran Diponegoro. Wah, seru tuh. Pasti dong. Jadi apa nih yang kamu tahu tentang tokoh Pangeran Diponegoro? Yang aku tahu sih Pangeran Diponegoro merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta. Ia lahir tanggal 11 November 1785. Nama aslinya adalah Raden Mas Mustahar yang kemudian diganti menjadi Raden Mas Antawirya seiring usia sesuai dengan tradisi keraton. Raden Mas Antawirya adalah putra dari Raden Mas Suraja atau yang nantinya bertahta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono III. Sang ayah sebenarnya menginginkan Raden Mas Antawirya menjadi putra mahkota, namun keinginan Sultan Hamengkubuwono III itu ditolak dengan halus. Wah, kenapa dia menolak menjadi putra mahkota? Itu karena ibunya bukan istri permaisuri raja, jadi ia merasa tidak berhak duduk di singgasana Yogyakarta meskipun ia adalah anak lelaki tertua. Selain itu, ia juga tidak terlalu menyukai kehidupan mewah. Jadi begitu. Iya, oh iya BTW, gimana sih awal mula terjadi perang Diponegoro? Jadi, awal mula perang Diponegoro yaitu memasuki abad ke-19, keadaan di Surakarta dan Yogyakarta semakin memprihatinkan karena intervensi Belanda terhadap pemerintah lokal sering kali memburuk perselisihan yang ada di lingkungan kerajaan. Campur tangan pihak kolonial membawa pergeseran adat dan budaya keraton yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Selain itu, dominasi Belanda telah membuat rakyat menderita karena dijadikan sebagai objek pemerasan. Pasalnya, para petani tidak dapat mengembangkan hidupnya karena harus menjadi tenaga kerja paksa. Beban mereka pun semakin berat karena diwajibkan untuk membayar berbagai macam pajak. Melihat penderitaan rakyat akibat kekejaman Belanda, Pangeran Diponegoro tidak mau tinggal diam. Pangeran Diponegoro yang memiliki nama asli Raden Mas Antawiryo adalah putra Sultan Hamengkubuwono III yang pada awalnya memilih untuk tidak ikut campur urusan keraton karena ibunya bukan seorang permaisuri. Namun ketika Belanda dirasa terlalu banyak mencampuri urusan keraton, Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan. Selain itu, perang Diponegoro terjadi karena Belanda dengan sengaja menanam patok-patok untuk membuat jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal itulah yang membuat kemarahan Pangeran Diponegoro memuncak dan menyatakan sikap perang dengan mengganti patok yang dipasang Belanda dengan tombak. Kira-kira kamu tahu nggak sih gimana kronologi terjadinya perang Diponegoro ini? Yang aku tahu kronologi terjadinya perang itu saat Anthony Hendrik Schmid, Presiden Yogyakarta yang berniat membangun rel kereta api yang melewati kediaman neneknya. Perang Diponegoro itu meletus pada tanggal 20 Juli 1825 ketika pasukan Belanda datang ke Tegalrejo untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Meski sempat mendapat perlawanan dari pendukung Pangeran Diponegoro, Belanda berhasil membumi hanguskan Tegalrejo. Sementara itu, Pangeran Diponegoro berhasil menyingkir ke desa Selarong, di mana ia menyusun strategi perang. Berikut ini beberapa strategi perang Diponegoro. Yang pertama, merencanakan serangan ke Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah masuknya bantuan dari luar. Yang kedua, mengirim utusan kepada para bupati dan ulama agar bersiap melawan Belanda. Selanjutnya, memilah bangsawan yang dinilai sebagai lawan dan kawan. Membagi wilayah perang dan pertahanan perang Diponegoro dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro yang didampingi pamannya Pangeran Mangkubumi. Ali Basyah Sentot
Pawirodrijo sebagai Panglima Muda dan Kiai Mojo bersama murid-muridnya. Kronologi ini kan katanya ada perluasan daerahnya ya. Nah, perluasan daerahnya itu gimana sih? Jadi perluasan daerah perang ini di berbagai daerah itu berawal dari 3 minggu setelah penyerbuan Tegalrejo. Pasukan Diponegoro menyerang dan Keraton Yogyakarta dan berhasil mendudukinya. Keberhasilan ini kemudian disusul dengan kemenangan di beberapa daerah pada tahun-tahun awal. Berkobarnya Perang Diponegoro. Pergerakan pasukan Pangeran Diponegoro pun meluas ke daerah Banyumas, Keduk, Pekalongan, Semarang, dan Rembang. Kemudian ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya, hingga disebut mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Selain itu, semua kekuatan dari rakyat, bangsawan, dan ulama bersatu untuk melawan kekejaman Belanda. Selama perang, Pangeran Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya dan perang atrisi atau penjemuan. BTW, kamu tahu gak sih strategi yang digunakan oleh Belanda untuk melawan Pangeran Diponegoro? Untuk strateginya sih aku kurang tahu ya. Mungkin kalau kamu tahu bisa jelasin dong ke penonton semua yang ada di rumah ini. Oh, jelas dong. Nah, strategi yang digunakan Belanda itu namanya strategi benteng Stelsel. Menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro yang terus meluas, Jenderal de Kock sebagai pemimpin perang Belanda memutuskan untuk mengubah strategi, yaitu dengan sistem benteng Stelsel. Dengan strategi ini, perlawanan Diponegoro di berbagai tempat berhasil dilumpuhkan Belanda hingga ruang geraknya menjadi semakin sempit. Selain itu, para pemimpin yang membantu Pangeran Diponegoro banyak yang tertangkap. Kendati demikian, belum ada tanda-tanda bahwa perlawanan Diponegoro akan berakhir. Nah, gimana nih teman-teman? Tahu nggak sih gimana akhir dari Perang Diponegoro? Jadi, Perang Diponegoro merupakan perang terbesar selama penjajahan Belanda di Indonesia. Meskipun demikian, perjuangan Pangeran Diponegoro harus berakhir karena pemerintah kolonial Belanda berhasil membujuk Pangeran Diponegoro agar menyerah. Pertempuran sengit antara Belanda dan Pangeran Diponegoro berakhir pada tanggal 28 Maret 1830. Kala itu, pasukan Pangeran Diponegoro dijepit di Magelang oleh Jenderal de Kock. Demi membebaskan sisa pasukannya, Pangeran Diponegoro rela menyerahkan diri. Pangeran Diponegoro kemudian ditangkap dan diasingkan ke Makassar hingga akhir hidupnya. Perang Diponegoro terjadi selama 5 tahun dan menimbulkan dampak yang sangat besar. Berikut ini beberapa dampak Perang Diponegoro bagi Indonesia. Menelan korban tewas sebanyak 2.000 jiwa penduduk Jawa. Kekalahan Perang Diponegoro menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Raja dan Bupati Jawa tunduk kepada Belanda. Nah, itu tadi kisah perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajahan Belanda di tanah Jawa. Ternyata perangnya cukup lama juga ya, dan dampaknya tuh besar banget buat Indonesia. Betul banget tuh. Dan sampailah kita di penghujung acara. Semoga teman-teman semua bisa mencontoh hal-hal positif dari kisah Perang Diponegoro di atas tadi yang udah kita ceritain. Kurang lebihnya kita berdua mohon maaf dan see you.